Sekali waktu, saudara, Yesus berjalan ke Emmaus bersama dengan dua muridnya dan diceritakan bahwa Yesus membahas mengenai perjanjian lama sampai perjanjian baru pada saat perjalanan itu, dan sepanjang jalur itu terbentuk aliran sungai air panas. Saudara, segala sesuatu menjadi solusi kita adalah firman Tuhan. Dan ketika Yesus sendiri yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka itu adalah menjadi jalan keluar bagi setiap kita. Shalom Bapak Ibu yang berkati, kita boleh ketemu lagi di dalam ibadah pada kesempatan ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Karena Tuhan berkenan supaya kita boleh mengenal Dia melalui firman-Nya, karena firman-Nya yang berkuasa mengadakan segala sesuatu, membuka jalan keluar, dan mengadakan yang tidak ada menjadi ada dalam hidup saudara. Saya undang Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan ibadah online ini untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga karena Engkau sendiri hadir bagi setiap kami. Kebenaran firman-Mu adalah prioritas satu-satunya dalam kehidupan kami. Seperti firman yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi setiap kami. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, sehingga apa yang kami dengarkan bukan saja pengetahuan yang bertambah, tetapi ada hikmat, ada sukacita, ada kekuatan daripada Tuhan yang melebihi dari apa yang dapat kami minta atau pikirkan bekerja dalam setiap kami. Kami janji seperti dari Maria dari Betani, kami duduk diam mendengar Tuhan, dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan boleh urapi dengan kebenaran dari Tuhan, supaya apa yang disampaikan benar-benar datang dari Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti, supaya kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan dan diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Saudara diberkati, apa kabar saudara? Saya yakin bahwa saudara ada dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Tema khotbah saya pada kesempatan ini saya beri judul God's Plan is Peace. Artinya adalah rancangan Tuhan itu berbicara mengenai damai sejahtera. Kita sudah sering dengar itu, tetapi kadang kita masih bingung apa yang Tuhan benar-benar rancangkan. Kenapa Tuhan disebut memiliki rancangan damai sejahtera? Mari kita lihat Yohanes 14 ayatnya yang ke-9. Saudara bisa lihat di layar kaca saudara, dan sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudara, mungkin satu pertanyaan refleksi sebelum kita masuk lebih jauh. Apakah pertanyaan Yesus juga yang disampaikan buat kita semua juga menyentil kita, juga sama seperti kita? Telah bersama-sama dengan Tuhan, kita sudah sama-sama menjadi orang Kristen, sudah sekian lama bersama-sama dengan Yesus, mengikuti Tuhan dalam tanda kutip sebagai orang Kristen, tapi banyak daripada kita yang tidak mengenal Tuhan. Saudara bayangkan skenario berikut, saudara. Seorang ayah memberitahu gadis kecilnya, mari sini anak, ya. Ibumu berkata bahwa kau telah bermain di pinggir jalan. Apakah itu benar? Sang putri bertanya, iya ayah, saya menyesal. Kemudian papanya menjawab, menyesal? Maaf. Berapa kali saya sudah mengatakan kepadamu, sudah berapa lama sudah saya ingatkan untuk tidak bermain di dekat jalan. Sini nak, kemari, berbaring di jalan dan mulai luruskan kakimu. Ayahnya mengendarai mobil melewati kaki gadis kecilnya, dan saudara kemudian bisa mendengar suara tulang yang hancur, dan gadis malang itu saudara bisa dengar teriakannya kesakitan. Sekarang sang ayah berkata, sekarang nak, ketahui bahwa Papa mencintai kamu. Papa melakukan itu untuk memberi kamu pelajaran bahwa bermain di pinggir jalan itu berbahaya. Saudara berkati, saudara mungkin mendengarkan kisah ini dan saudara menggelengkan kepala, saudara merasa ngeri sekarang, dan saudara bertanya-tanya, ayah gila mana yang melakukan itu? Tetapi pertanyaannya saudara, ada begitu banyak orang Kristen pada hari-hari ini yang percaya bahwa Bapa Surgawi kita melakukan hal yang sama. Banyak orang berkata bahwa COVID ini datang dari Tuhan. Banyak orang berkata bahwa musibah itu datang dari Tuhan. Ini ujian, ya. Kita sering dengar di media sosial,
pelesetan berkata sabar, tenang, ini ujian, ini ujian. Nah, sama seperti gambaran tadi, bahwa kadang-kadang kita melihat seorang ayah yang harus menaruh anaknya di jalan dan kemudian menggilasnya dengan mobil supaya beritahu dia jangan bermain di pinggir jalan. Kadang gambaran seperti itu kita juga berpikir bahwa Tuhan pun juga seperti itu. Tuhan menegur ya, kita buat kata-kata halus, Tuhan menegur. Sekarang pertanyaannya, saudara, jika saudara sakit pada saat ini dan kemudian saudara punya pemikiran bahwa itu datang dari Tuhan, itu ujian dari Tuhan, kenapa saudara harus minum obat? Kenapa harus ke dokter? Tidak perlu ke dokter. Bukankah itu datang dari Tuhan? Kalau datang dari Tuhan, tentu itu tidak bisa diobati, saudara. Amin. Saudara percaya sampai di sini? Saudara bisa mengerti? Saudara diberkati. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan mengatakan bahwa Dia memberi orang penyakit, Tuhan memberi orang kecelakaan, Tuhan memberi orang gempa bumi, Tuhan yang mendatangkan virus COVID-19 dan kematian untuk mengajari mereka suatu pelajaran. Banyak orang berkata, kok COVID-19 datang dari Tuhan. Saudara, jangan salah. Tetapi Yesus berkata begini, jika kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Amin. Saudara lihat kembali di Yohanes tadi 14 ayat 9, bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara, Yesus adalah kodratnya Tuhan. Yesus adalah gambaran yang murni, yang pure, yang menggambarkan Tuhan yang datang menjadi 100% Tuhan dan 100% manusia dan bekerja di antara kita. Amin. Yesus berkata, siapa yang sudah melihat aku, dia melihat Bapa. Yesus adalah gambaran yang utuh, yang sempurna mengenai Bapa di sorga. Sepanjang Injil, saudara, di seluruh Injil, kita melihat Yesus, kita melihat Tuhan menyembuhkan orang sakit. Kalau Tuhan ingin beberapa orang sakit, beberapa orang menjadi sakit, saudara, maka harus ada setidaknya satu saja kejadian dalam Injil, saudara, di mana saudara melihat Yesus berkata, lihatlah, kulitmu terlalu indah, maka engkau kena kusta. Kau terlalu halus kulitmu, sekali-sekali kau harus dikenakan kusta. Ataukah saudara mungkin melihat satu kisah di dalam Injil yang berkata, Yesus berkata, kebutaan itu sepertinya baik untuk kamu, tetaplah buta. Misalnya, sekali waktu seorang datang kepada Yesus mau disembuhkan matanya dan Yesus berkata, sepertinya kau baik buta, tetap saja buta, lebih bagus, ya. Atau kebutaan baik untukmu. Tetapi tidak pernah ada satu kisah pun di dalam Injil yang menceritakan itu. Saudara yang berkati kasih Tuhan, faktanya Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Itu faktanya. Bahwa siapapun yang bertemu Yesus mengalami mujizat. Siapa yang datang kepada Yesus mengalami mujizat. Siapa yang dengar firman Tuhan. Yesus tidak pernah menyembuhkan dengan diam-diam, saudara. Dengan tidak berbicara, tapi Yesus selalu mengeluarkan firman. Aku mau jadilah engkau sembuh. Aku mau engkau jadi tahir. Ada firman yang dikeluarkan. Banyak orang Kristen pada hari-hari ini hidup dengan cara yang instan. Suruh dengar firman Tuhan, dia bilang hatinya tidak bisa dengar firman Tuhan. Tapi dia mau mujizat, dia ingin disembuhkan. Bagaimana saudara bisa tidak mendengarkan firman Tuhan, sementara saudara ingin menerima mujizat? Bagaimana saudara bisa menjalankan suatu produk elektronik ketika saudara tidak baca petunjuknya? Saudara, tetapi satu hal yang paling indah, paling luar biasa adalah Yesus. Bagaimana menjalankan kehidupan ini ibarat suatu produk elektronik. Tidak saja yang tertulis, tapi kita lihat bagaimana caranya melalui contoh kehidupan yang terlihat secara nyata melalui Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau engkau sudah melihat aku, engkau melihat Bapa. Amin. Saudara mendapatkan suatu pengertian, pemahaman bagaimana Bapa sesungguhnya dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mengalami pencobaan, ketika saudara mengalami pergumulan, saudara tahu bahwa Yesus Bapa ada di pihak saudara. Karena kalau saudara mengalami suatu pemahaman bahwa
Tuhan yang mendatangkan masalah, Tuhan yang mendatangkan persoalan supaya kita belajar satu hal dan satu pemahaman itu yang keliru. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa Tuhan ada di pihak saudara? Sementara di satu sisi, saudara mempunyai satu keyakinan yang keliru bahwa Tuhan sedang mengajarkan saudara satu pelajaran di dalam kesulitan yang sedang saudara hadapi. Tuhan tidak mencobai. Tuhan adalah kasih dan Tuhan konsisten, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa dia tidak berbayang, tidak ada keraguan artinya. Tuhan tidak pernah ragu-ragu kalau dia berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Ketika Tuhan memberikan yang terbaik yang surga miliki, yaitu Yesus, supaya saudara mengalami satu kasih yang berkelimpahan. Saudara tidak lagi berada dalam satu penghukuman, tapi saudara menerima suatu anugerah kebaikan Tuhan. Ini yang mesti kita hidupi, saudara. Ini kita mesti hidupi, hidup di dalam kasih Tuhan. Ketika engkau hidup dalam kasih Tuhan, maka iblis tidak punya kuasa atas pikiran saudara. Ketika saudara mengerti, mengenal Bapa di sorga, iblis tidak punya kuasa untuk menjerat saudara di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan-perbuatan dosa. Karena saudara tahu betapa Tuhan mengasihi aku. Amin. Tidak ada orang yang menerima suatu pengampunan, suatu kasih yang begitu besar, namun dia tetap berada dalam satu kehidupan yang berdosa. Orang yang hidup menerima, menyadari bahwa betapa Tuhan mengasihi dia, maka dia akan hidup di dalam kasih itu. Saudara berkati yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita kembali kepada pemahaman itu, saudara? Kita kembali kepada pemahaman tadi bahwa dia yang berjalan, Yesus dikatakan dia yang berjalan berkeliling berbuat baik. Karena tidak pernah kita melihat Yesus melakukan satu hal yang bertentangan. Kalau kita lihat di Alkitab, dalam kitab Injil sekali saja, ya, Yesus mendatangkan musibah, bukan mujizat kesembuhan. Yesus mendatangkan pencobaan sekali saja. Maka kita bisa tahu bahwa itu datang dari Tuhan. Tetapi faktanya ketika Yesus berkata, siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kita tahu apa yang Bapa kerjakan buat kita melalui Yesus. Bahwa setiap yang datang disembuhkan, yang buta boleh melihat, yang tuli boleh mendengar, yang kusta menjadi tahir, bahkan yang mati bangkit, saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita lihat kisah para rasul 10 ayat 38. Kisah para rasul 10 ayat 38 berbunyi, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, dia yang adalah Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi dalam kemanusiaan dia, Tuhan menyertai dia. Dalam kealahan dia, ketuhanan dia, dia menyembuhkan, mujizat terjadi, yang mati pun harus bangkit. Itulah hati Tuhan. Itulah keinginan Tuhan. Itulah rancangan Tuhan bagi saudara. Saudara sebagai seorang ayah, jika anak Anda sakit, menderita penyakit atau mengalami satu kesulitan, hati saudara hanya ingin dia untuk sembuh. Hati saudara hanya ingin untuk dia segera keluar dari masalah dia. Apalagi Bapa Surgawi, saudara. Sepakat katakan amin. Saudara berkati, Tuhan tidak memberi anak saudara penyakit untuk mengajari saudara dan anak saudara pelajaran untuk memuliakan dia. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak memberi anak saudara sakit supaya saudara tahu, oh Tuhan berkuasa melalui penyakit. No. Bukan seperti itu, saudara. Berpikir demikian adalah berbicara dari pikiran yang menyesatkan, yang terikat oleh yang namanya agama. Ya, orang berpikir begitu terikat dengan konsep agama. Sudah bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Supaya orang terikat, supaya orang tergantung dengan hal yang keliru, ya, dengan yang namanya agama. Tetapi dengar baik-baik dan garis bawahi, Kristen, Yesus, melalui yang kita kenal dengan Kristen, sesungguhnya itu bukan agama. Itu adalah hubungan yang penuh kasih, saudara, dengan Bapa saudara di surga. Itu adalah relationship. Itu sebabnya ketika saudara berdoa kepada Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, saudara tidak sedang mengucapkan suatu mantra. Saudara tidak sedang ikut-ikutan.
Yesus tidak sedang mengajarkan saudara satu pelajaran yang kosong, tapi ada relationship. Saudara sedang memanggil ayah saudara, papa saudara. Dan ketika saudara mengenal dia, saudara melihat dia melalui Yesus, saudara tahu mujizat apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara, di dalam doa saudara. Ketika saudara berdoa, Bapa kami yang ada di sorga. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan, yang diberkati. Bagaimana bisa saudara berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, sementara di sisi lain saudara percaya bahwa itu masalah datang dari dia. Seperti yang saya sampaikan kepada saudara tadi. Saudara berkati, dengarkan Tuhan berbicara hari ini. Ketika saudara menyaksikan tayangan ini, kapanpun, dimanapun. Sebab ini tidak pernah expire. Tayangan ini, perkataan firman Tuhan ini selalu berlaku. Karena firman Tuhan tidak pernah expire, tidak pernah berlalu. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Saudara berkati, dengarkan Tuhan berbicara kepada saudara dalam hati saudara ketika saudara menyaksikan tayangan ini. Tuhan berkata, aku tidak akan menghukum engkau karena dosa-dosamu, karena itu telah dihukum dalam tubuh Yesus anakku. Saya tidak ingin engkau sakit, firman Tuhan. Saya tidak akan mengambil anakmu. Saya tidak akan memberi saudara kecelakaan mobil untuk mengajari saudara beberapa pelajaran. Tetapi hati Tuhan, hatiku, firman Tuhan, selalu menginginkan anak-anakku untuk sehat, untuk bahagia, untuk diberkati Tuhan, untuk mengalami terobosan dalam hidupnya. Ini hati Tuhan, ini rancangan Tuhan bagi setiap kita. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika saudara mendengarkan pewahyuan ini, dan saudara menerima dalam hati saudara, maka itu adalah Tuhan sendiri yang menjamah hidup saudara. Saya undang saudara untuk kembali kita berdoa, dan kita berterima kasih bagi saudara yang menyaksikan tayangan ini dan belum menerima Yesus dalam hati saudara. Ini waktunya saudara boleh menerima bahwa Yesus ada juru selamat. Dia yang layak ditinggikan, dimuliakan. Dia yang mengubahkan kita menjadi hamba, menjadi anak. Tidak saja anak, tetapi ahli waris. Ada kuasa yang menyertai seluruh kehidupan saudara. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada kesempatan ini. Biarlah Engkau yang memeteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami, dan hati kami di tanah yang subur, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh, boleh bertunas, dan pasti berbuah seperti yang Tuhan rancangkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk rancangan damai sejahtera. Terima kasih untuk rancangan yang luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Kami tidak perlu mengenal lebih jauh mengenai apa yang sedang Tuhan rancangkan, tapi kami mau mengenal pribadi-Mu Tuhan. Karena dengan mengenal Engkau, maka segala sesuatu menjadi bagian kami. Kami tenang, kami terima segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya pada saat ini di hadapan-Mu. Apa yang menjadi beban, pergumulan mereka, pada saat yang mereka tahu bahwa Engkau Bapa yang baik, yang ada di pihak kami, ada di pihak mereka semua, dan pada saat ini memberi mereka pertolongan. Terima kasih, hati mereka tidak menjadi gentar dan takut, tapi mereka tahu bahwa Tuhanlah yang berjalan bersama dengan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang berberat Tuhan beri kelegaan, yang terikat Tuhan lepaskan, ada damai sejahtera dan sukacita. Pada akhirnya kami berdoa bagi bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pembantunya, sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati, mereka boleh mengambil keputusan yang seturut dengan rancangan Tuhan bagi bangsa ini, supaya bangsa cepat keluar daripada keadaan yang sulit ini, ekonomi dan pandemi. Dan Engkau berkati setiap daerah yang mengalami pandemi yang meningkat, penyebaran virus COVID yang meningkat. Tuhan menyertai setiap tenaga medis, Tuhan sertai. Tuhan beri mereka hikmat, setiap masyarakat Tuhan beri hikmat, supaya mereka boleh bersama-sama berjalan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan rancangkan, sehingga bangsa ini cepat mengalami pemulihan. Libatkan gereja-Mu Tuhan, nama Tuhan melawat bangsa Indonesia. Berkati setiap gereja-gereja di Indonesia Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati, supaya mereka terus beroleh hikmat, terus beroleh Roh Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan sendiri, supaya kami boleh berjalan dari Babilonia menuju tanah perjanjian dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada akhirnya kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya, dan menyinari setiap saudara dengan kasih karunia dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus,
Yesus yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, telah mencurahkan setiap kita kebenaran, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Haleluya. Yang percaya berkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Saudara boleh bagikan link ini, saudara boleh share kepada siapa saja. Kalau saudara masih diberkati, saudara boleh klik like, tinggalkan komen, atau saudara boleh DM di Instagram atau nomor WhatsApp yang tersedia, dan kami akan berdoa bersama-sama dengan saudara. Sampai jumpa di tayangan minggu yang akan datang. Tuhan berkati saudara. Shalom, happy Sunday.